Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifil Fauzia Firdausi Santoso dengan NIM T2019455. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan filsafat, ilmu dan agama, relasi antara filsafat, ilmu dan agama, relasi antara manusia dengan Tuhan, relasi antara manusia dengan sesama ciptaan, dan yang terakhir distingsi dan relasi antara filsafat dan agama. Pertama, membahas pengertian filsafat dan ilmu. Filsafat memberikan definisi atau batasan tentang filsafat bukan perkara mudah, karena bagaimana mungkin membatasi pengetahuan yang radikal dan tanpa batas dengan pembatasan-pembatasan yang menutup ruang geraknya. Secara logika, mendefinisikan berarti membatasi suatu terminologi atau konsep agar dengan mudah dapat dibedakan dengan konsep lainnya. Karena salah satu kerja filsafat adalah memberikan batasan pada setiap pengetahuan, dan terpaksa ia pun harus menerima batasan-batasan itu. Filsafat adalah salah satu disiplin ilmu yang mendasar, sehingga semua disiplin ilmu yang lain membutuhkan pijakan filsafat. Karena itu, di mana-mana terdapat filsafat mendasari semua ilmu pengetahuan. Vietnam menyatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yang berhubungan rapat dengan Yunani. Bahkan, asalnya memang dari Yunani. Kata Yunani ialah filosofia yang terdiri dari kata philo dan sophia, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Jadi, pada dasarnya ialah keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Filsafat ialah pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam, mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu, dan bagaimana pemikiran mengenai pengetahuan itu. Filsafat adalah induk dari semua pengetahuan yang ada, yang selalu mendasari dari semua pengetahuan dan jawaban dari semua pertanyaan yang muncul. Namun, nilai dari filsafat sendiri harus dicari dalam ketidakpastiannya, dan pencarian kebenaran melalui alur berpikir yang dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, sedangkan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat mendorong untuk mengetahui apa yang kita ingin tahu dan apa yang kita belum tahu. Yang kedua, mengenai pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, dengan wajan wa ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara teratur, bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Ada pula dalam pengertian lainnya, agama berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan beragama, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan yang mencipta. Mengikat diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa dirinya dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan. Menaati segenap ketetapan dan aturan yang sudah berlaku. Berdasarkan berbagai bacaan definisi agama banyak sekali. Dari sekian banyak definisi mengenai agama dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah definisi agama yang menentukan dari segi iman dan kepercayaan. Dan yang kedua ialah definisi agama yang menekan dari segi peraturan cara hidup yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan dengan cara menyelidiki tersebut adalah kebenaran positif, yaitu kebenaran yang lebih kuat alasannya. Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif, berupa dugaan, yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset, dan eksperimen. Baik kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat, keduanya hampir sama, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak, karena ajaran agama adalah wahyu yang maha benar. Filsafat berbicara tentang ilmu. Bahasa yang dipakai dalam filsafat berusaha untuk berbicara mengenai ilmu dan bukan di dalamnya ilmu.
Filsafat tiada lain adalah hasil pemikiran manusia, begitu pula ilmu. Antara ilmu dan filsafat memiliki persamaan, spekulasi, dan empiris ilmiah. Filsafat menentukan tujuan hidup dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Karenanya, filsafat kemudian disebut sebagai induknya para ilmu. Perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara orang berfilosof dengan orang yang beragamis. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sendiri. Filsafat dan agama mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan. Filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu dan jawabannya bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat dan jawabannya bersifat mutlak. Penjelasan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai dunia dan isinya dalam berbagai bidang dan menjelaskan mengenai gejala-gejala permasalahan yang ingin diketahui. Mengetahui suatu penjelasan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai dunia dan isinya dalam berbagai bidang dan menjelaskan mengenai gejala-gejala permasalahan yang ingin diketahui dan dimengerti manusia. Sebagaimana aktivitas ilmiahnya dapat berwujud studi, penyelidikan, menemukan, atau mencari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata kepercayaan dan keimanan, kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah dan hubungan dengan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan demikian diperoleh keterangan yang lebih jelas bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat beberapa unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka jika suatu ajaran yang mengandung beberapa unsur pengertian pokok tersebut dapat dikatakan sebagai agama. Pembahasan selanjutnya mengenai relasi manusia dengan Tuhan. Relasi terjadi dalam setiap proses kehidupan, baik dengan Tuhannya maupun dengan lingkungan sekitarnya. Relasi dapat menentukan kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin dekat dengan pihak yang berinteraksi, semakin dekat pula hubungan yang terjalin. Begitu pula sebaliknya, semakin jarang berinteraksi, maka semakin jauh pula hubungan yang terjalin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ilmu hakikat adalah ilmu yang membahas tentang wujud Tuhan dari segi keterkaitannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan agama lainnya menciptakan manusia sebaik-baiknya yang kejadian dan menganugerahkan yang terhormat kepada manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kedudukan ini ditandai dengan pemberian daya pikir, kemampuan berkreasi, dan kesadaran moral. Dalam potensi tersebut sangat memungkinkan manusia menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi hamba dan fungsi khalifah fil ardi. Untuk itu, manusia diberi kesadaran moral yang harus selalu dirawat kalau manusia tidak ingin terjatuh dalam kedudukan yang sangat rendah, dan juga harus dijalankan hanya dengan hati yang ikhlas, dengan menghambakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata dengan terus melakukan ikhtiar secara optimal. Sedangkan mengenai hasil sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam semesta yang tak terhingga terbentang di hadapan kita, tetapi di balik semua itu terdapat kekuatan gaib yang mendalangi semua permainan. Tuhan tidak dapat dibatasi waktu. Ia luhur dan mandiri. Seluruh ciptaannya menaati perintahnya. Namun, ia bukanlah pelakunya. Ia tidak terbentuk. Ia maha ada dan memelihara segala sesuatu. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan diduduki sesuai dengan kodrat, martabat, hak, dan kewajiban. Makhluk yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk lainnya.
Manusia memiliki kewajiban dan hak yang sudah dimiliki sejak kecil. Tuhan dipahami sebagai roh yang berkuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tuhan adalah pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian alam semesta. Relasi antara Tuhan dan manusia, yaitu antara Tuhan sebagai sumber pencipta utama dan manusia sebagai hasil dari sumber utama dari Tuhan, atau bisa dikatakan hubungan antara pencipta dan makhluknya. Manusia memiliki ketergantungan kepadanya karena manusia adalah ciptaannya. Manusia dan seluruh yang dimilikinya adalah dari Allah atau dari Tuhan. Manusia sepenuhnya bergantung pada Allah, tapi manusia juga sepenuhnya bebas dan mandiri. Salah seorang filosof Muslim, Ibnu Arabi, yang terkenal dengan konsep Wihdat al-Wujud, menjelaskan mengenai keterkaitan antara manusia dengan Tuhan dan kosmos. Bagi Ibnu Arabi, realitas alam dan manusia adalah tajili ilahi dan sekaligus cermin untuk melihat kesempurnaan Tuhan, karena semua makhluk termasuk pula manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk mengenal kesempurnaan Tuhan. Manusia adalah wujud yang paling mulia yang mampu mencakup semua hakikat yang terkandung dalam semua wujud. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia tidak bisa meninggalkan unsur ketuhanan. Telah menjadi hakikat manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan beribadah kepada Tuhannya. Untuk beribadah kepada Tuhan membutuhkan suatu ilmu. Ilmu tersebut diperoleh melalui pendidikan. Dengan pendidikan pula, manusia mengetahui cara beribadah kepada Tuhannya. Dan dengan pendidikan, manusia dapat mengerti bagaimana yang seharusnya yang dilakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, pembahasan mengenai relasi antara manusia dengan sesama ciptaan. Selain relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia juga harus menjalin hubungan dengan sesama ciptaannya, seperti relasi antara manusia dengan lingkungan, relasi antara manusia dengan alam, relasi antara manusia dengan keluarga, dan lain sebagainya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Harus ada yang bisa bergantung satu dengan lainnya. Relasi awal dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dimulai dari keluarga, pernikahan, dan persahabatan. Ketiganya terjalin dalam ruang lingkup ikatan sosial yang lebih kecil. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain untuk membantunya. Keluarga diartikan sebagai suatu sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Fungsi keluarga adalah berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi orang-orang tua. Keluarga adalah relasi inti dalam hubungan sosial umat manusia, yang dari keluarga inilah masyarakat dan sebuah bangsa terbentuk. Dalam keluargalah dimulai ikatan dan relasi yang berdasarkan komitmen antar individu yang ada dalam keluarga. Dengan kata lain, keluarga adalah tempat terpenting dalam perkembangan mental dan rohani seseorang. Dan orang tua adalah peran utama yang menentukan hal tersebut. Menentukan jati diri atau identitas diri ditentukan dalam keluarga, dan jati diri inilah yang menentukan arah hidup seorang ke depannya. Apakah dia akan menjadi seorang yang berhasil atau menjadi seorang yang gagal dalam kehidupan ini. Dan kemudian hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan. Relasi antara manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang timbal balik. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya, dan lingkungan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Lingkungan adalah tempat di mana makhluk hidup tumbuh, yang meliputi unsur-unsur penting seperti tanah, air, dan udara. Lingkungan sendiri
memiliki arti penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup, seperti lingkungan hutan di mana setiap tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan bebas. Pembahasan yang terakhir ialah pembahasan mengenai distingsi dan relasi antara filsafat dan agama. Distingsi di sini akan membahas mengenai derajat perbedaan reaksi terhadap filsafat dan agama di berbagai peristiwa yang terjadi. Perbedaan reaksi inilah yang mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai pengertian atau pemahaman filsafat dan agama. Kemudian relasi atau yang bisa disebutkan hubungan antara suatu pemahaman dengan pemahaman lainnya. Membahas hubungan antara filsafat dan agama itu suatu hal yang bisa disebut pemahaman yang luas. Karena filsafat dan agama adalah dua pemahaman yang mewarnai dunia. Jika ingin memahami dunia, maka terlebih dahulu memahami apa itu filsafat dan apa itu agama. Pembahasan yang pertama ialah mengenai distingsi atau derajat reaksi perbedaan pendapat mengenai filsafat dan agama. Pengertian filsafat dan agama di sini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya dan akan disinggung sedikit mengenai pengertian filsafat dan agama. Menurut Pujawijatna menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab yang berhubungan erat dengan Yunani, dan kata Yunani ialah filosofia yang terdiri dari kata philo dan sophia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan agama ialah salah satu cara manusia untuk mengabdi kepada Tuhannya dan mencegah manusia tersebut berperilaku negatif. Satu hal yang berisi norma yang berlaku untuk ditaati pengikutnya. Perbedaan antara filsafat dan agama bukan terletak pada bidangnya, melainkan pada cara penyelidikan bidang itu sendiri. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah pengabdian diri. Agama berhubungan dengan hati, sedangkan filsafat berhubungan dengan pemikirannya. Derajat perbedaan reaksi inilah yang menimbulkan perbedaan dan persamaan pembahasan filsafat dan agama di kalangan filsuf-filsuf dan orang-orang yang mempelajari filsafat dan agama. Derajat-derajat perbedaan inilah timbul setelah filsuf-filsuf melakukan penelitian dengan metode tertentu dan secara mendalam. Perbedaan filsafat dan agama di sini ialah filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas dan fondasi dari segala macam disiplin ilmu. Filsafat yang bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan agama lahir sebagai pedoman panduan. Agama lahir dari proses yang berada di luar jangkauan manusia. Karena agama berpikir mutlak. Karena agama diturunkan zat yang maha besar, maha mutlak, maha sempurna, yaitu Allah. Demikian pembahasan dari saya mengenai distingsi, relasi, dan perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.